Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Ting 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 ting. Anjing. RRI itu gimana sih omongannya? Biasanya kan ada ting 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 ting. Suara pengar. Suara pengar. Suara pengar. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kita di obrolan. Salim. Yeay, yo lanjut lagi. Nah, seperti janji kita di episode sebelumnya yang sudah membahas tentang salah dua lah, salah dua dari multiple intelligence. Lanjutan dari episode-episode sebelumnya yang sudah membahas tentang multiple intelligence. Nah, sekarang Tinggal ini. seperti Itu dijanji. kan minggu yang kemarin. Kita kan yang Kelihatan banget kita sekali ngetek 2 kali. Celananya sama. sama. Seperti pembahasan kita yang sebelumnya, kita seru banget ngebahas tentang multiple intelligence. Nah, makanya harus didengerin dulu. Dan janjinya di akhir episode kemarin kita akan ngebahas tentang guru. Gitu. Kita akan ngebahas tentang atau mengupas tentang guru. Karena Teacher. guru, teacher. Apakah cukup menarik untuk dibahas? Sangat menarik. Oke. Karena bakal banyak yang senasib sepenanggungan. Berarti kita bicaranya nasib guru. Kita akan membicarakan tentang nasib guru. Kenapa? Karena guru itu banyak banget dibahas. Salah satunya sama youtuber gede lah. Gitu. Yang sekarang yang paling sering muncul atau disorot itu yang ngebahas tentang guru itu kan ada guru gembul. Dia selalu mengkritisi tentang nasib guru, pendidikan, kurikulum, sistem pendidikan di Indonesia, sampai dia akhirnya speech di banyak banget Banyak di podcast, IG pun banyak. forum, di Instagram, di TikTok itu sangat booming sekali. Nah, kita juga di sini semuanya para pengajar dan guru. Jadi disclaimer dari awal, kita tidak mendiskreditkan atau tidak menghina, tetapi kita mendiskusikan ini. Siapa yang guru? Siapa yang guru? Itu? Dia kepala sekolah. Oh, dia kepala sekolah, tapi kan dia jadi guru dulu. Kan guru yang mendapat tugas tambahan. Nah, Guru dengan tugas tambahan. guru dengan tugas tambahan. Bang Dike juga tutor. Gak mau dibilang guru. Gak mau dibilang guru tapi tutor. Bang Faris juga guru kan? Guru. Lagi terdaftar. Lagi libur. Oh, Hanya terdaftar. terdaftar. Lagi libur lah, lagi libur. Terakreditasi. Tapi terakreditasi seperti itu. lagi cuti. Cuti. Lagi cuti, lagi nggak ngambil job guru. Lagi sibuk sama percetakan ini. Dan kita juga berdua, kita guru nggak sih? Kita Guru Ngajar. perguruan Guru. tinggi. Guru di perguruan tinggi. Kenapa sih harus dibedain? Kan itu kan Tapi- tinggi, kita mah sampai menengah. Oh iya. Kenapa namanya harus dibedain? Beda tunjangan. SMA ke bawah itu guru, kenapa perguruan tinggi disebutnya dosen? Sob? ya Istilah. lulusannya beda. Lu kan sama-sama dari kampus. Ya biasa di kafe. Ya, dari kesejarahan itunya juga beda kan. Tapi kan guru, kata guru itu kalau di luar di dunia IT lah. Guru itu jadi profesor kan. Iya. Kalau di dunia IT gitu, misalnya Oh, dia iya, jago IT. coding gitu. Enggak tuh. Istilahnya dari India kan. Kalau di India tuh Iya, guru tuh ini, Tapi kan master. itu dipakai sekarang namanya. Oh ini master tuh guru kalau di Iya. misalnya dia pemrograman atau apa disebutnya guru gitu. Kalau di luar itu di Eropa ya guru itu kan disebutnya profesor, dipanggilnya kan profesor, prof gitu. Jadi tradisi itunya mah udah lama. Cuman dia mungkin dari IT baru sekarang aja. Ya maksudnya kayaknya itu bukan sesuatu yang akademis, tapi kalau yang IT kayaknya hanya penyebutan di media sosial dan Komunitas yang situnya aja. kayak bahasa ininya lah, bahasa slangnya gitu. Kalau di kita mah dibedakan berdasarkan permen. Guru dan dosen. Ada permennya. Iya. Ada permen guru dan dosen. Oh, itu yang membedakan. Beda. SMA ke bawah, Dasmen. dasmen. itu disebut SMA, guru. SMP atas, menengah, dasar, Pendidikan dasar dan menengah. Nah, Nah, Menengah itu sampai SMA. lah kalau guru TK Hmm? bukan guru berarti. guru TK. Kan bukan pendidikan dasar menengah. Dasar berarti kita masuk dasar. Hah? TK masuknya dasar berarti. Pondasi. Sekarang mau pondasi. Pondasi Substrat. sambung.
Oh, jadi ada di dasmen itu yang akhirnya membedakan itu. Ya. Itu tuh ke penyebutan atau ada kaitannya dengan yang lain? Ada, maksudnya kalau guru itu mengajar di dasar dan menengah. Kalau yang tinggi disebutnya dosen gitu. Oh. Jadi untuk membedakan sebenarnya. Kastanya kan tidak berubah ya? Tidak Sama kan aja. satu permen. Satu permen. Satu permen. Kalau dari peraturannya, Di peraturannya. tapi dari sisi sejarahnya kan apa namanya tuh, sekolah dulu kan sebelum perguruan tinggi. Sekolah kan dulu untuk mengisi waktu luang. Betul. Oke. Dari zaman Yunani, Romawi Ya. kuno itu sebenarnya aktivitas utama manusia itu bekerja. Iya, bekerja. Baru sekolah itu untuk mengisi waktu luang di antara sela-sela waktu bekerja. Saat zaman Yunani, Romawi. Yunani atau Romawi kuno. Jadi dulu tuh tinggal di lapang terbuka atau di tengah kota lah, ada yang kayak alun-alun gitu. Tiba-tiba orang pakai ilmu ya. Oh, iya. Oh kayak di film-film Cina Sini ya. sini Ya. oh Ngantri gini, gitu. gini. Ya, orang-orang datang kan, nah, lagi punya waktu luang, dengerin gitu. Ya. Itu namanya sekolah. Untung zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan. Jualan obat. Ya. Terus kalau di Indonesia sendiri perguruan tinggi itu dibuat atau didirikan sama pemerintah Hindia Belanda untuk mencetak guru-guru dulunya kan, ya sekolah dulu kan, sekolah dasar, sekolah rakyat dulu apa sekolah. Ya. Kalau yang Belandanya tuh apa ya, HBS HBS. gitu segala macam. Nah untuk mencetak guru-guru yang dari pribumi didirikanlah perguruan tinggi yang sekarang jadi UI itu. Awalnya kan di situ Jadi diajarin untuk mengajar. jadi guru kan gitu. Berarti awalnya ikip-ikip juga ya. Ya UI itu kan ya ada dua kan, yang jadi guru, ada yang jadi amtenar, ada tiga, ada yang jadi amtenar, ada yang jadi dokter Stovia itu, ada yang administrasi dari amtenar, ada yang jadi guru. ITB kan itu tadinya sekolah guru gambar gitu. Ya. Itu tuh. Jadi awalnya perguruan tinggi dibuat di Indonesia untuk itu. Oke. Belum sebenarnya tidak mewarisi semangatnya perguruan tinggi atau universitas yang di dunia Di dunia. sebagai tempat untuk para manusia bebas yang berpikir para manusia yang berpikir bebas. Berpikir bebas. Oke. Nah, NHI belum ada dulu. Karena enak tidak berpikir. itu sejarahnya, itu Dia berpikir sejarahnya. pariwisata. Kita lanjut lagi. Di Indonesia teh katanya sangat mudah sekali atau disebut profesi yang sangat mudah didapatkan karena semua orang seolah-olah bisa menjadi guru. Ya. Saking gampangnya. Makanya katanya ada yang menyebutkan bahwa jadi guru itu sudah tidak worth it lagi karena semua orang bisa menjadi itu dan bisa melakukan itu. Padahal kan di kenyataannya adalah guru yang baik teh kan harusnya punya sertifikasi khusus. Enggak, itu dari mana Gitu. ada statement kayak gitu? Guru gembul juga. Dari guru gemul. Ya, Dia emang gak ngeliat pas pandemi. kenapa pas pandemi? Ya, ketika orang-orang sekolahnya di rumah, terus orang tua pada kewalahan buat ngajarin anaknya sendiri aja. Ya. Oh iya, Gimana bisa bilang mudah jadi guru? mudah itu karena terlalu banyak orang yang bisa jadi guru tapi tidak punya kompetensi teh ya. Oh, maksudnya daftar jadi guru tuh Jadi gampang. gurunya mah gampang. Jadi guru mah gampang lah, profesi guru mah gampang asal manis sarjana Kompetensi kemangke atau gitu. S1 asup we minimal jadi honorer heula. Secara keprofesian. Secara keprofesian. Bukan menjadi guru yang Sejati gitu. Bukan sejatinya seorang Sejatinya guru, guru. tetapi jadi keprofesian itu. Yang digaji lah ibaratnya. Jadi seolah-olah wah, Sebagian kamu udah lama nganggur, udah jadi guru Sejeng-jeng aja. berarti. Gitu. Nah itu kira-kira seperti apa? Terus sejati makan mana? Jeng-jeng mana? Sejati. Ya, sekarang itu kan banyak kampus yang membuka jurusan perguruan. Keguruan. Keguruan gitu. Nah, tetapi kan lahannya tetap segitu-gitu aja. Ya. Gitu, kecuali di daerah 3T. Tertinggal, terdalam, termiskin. terjauh. jauh. Ya pokoknya yang pelosok-pelosok gitu ya. Dan banyak lulusan-lulusan dari kampus-kampus keguruan itu gitu ya, yang memang saingannya udah aja di kota gitu, kota-kota besar gitu.
ya kalau tidak jadi ASN, pilihannya dia cari sekolah swasta yang Oke. yang bonafit lah gitu, yang mahal. Ya pasti kan gajinya juga worth it Oke. gitu. Nah, sedangkan yang ke daerah-daerah, Kalau enggak mendirikan sekolah sendiri. nah, butuh pengalaman dulu. Nah, sedangkan yang ke daerah-daerah kan enggak tuh sebetulnya mah. Jadi memang banyak itu di kota-kota besar. Kalau mau saja, kalau dia misalkan passionnya memang jadi guru dan pengen memberikan jadi apa ya, Edukasi gitu. memberikan edukasi gitu ya ke warga masyarakat gitu ya, udah aja ke daerah 3T Iya. gitu. Dulu saya ingat zamannya Anies kalau nggak salah. Anies yang ada program itu ya, program Indonesia Mengajar kalau nggak salah. Iya. Itu kan dikirim ke pelosok-pelosok tuh gitu. Saya lihat di YouTube gitu. Cuman itu Gila, kan gitu. bukan sebagai profesi, itu hanya event aja. Iya, gerakan Indonesia Mengajar gitu. Tapi alumninya banyak sekarang. Alumni yang pernah ikutan itu gitu ya. Yang jadi guru ya enggak. Iya, tapi dia ada di gerakan yang lain justru gitu. Gerakan Balik lagi. Spurs 3-0 CMU. Memang kalau sekarang kalau misalkan daftar jadi guru gampang, emangnya bahkan tidak linear saja gitu, maksudnya bukan dari kampus keguruan, yang kampus-kampus yang memang non pendidikan gitu Ya. bisa melamar jadi guru Iya. gitu. Bukannya dulu ada apa, PP harus ngambil dulu Akta 4. Akta 4. Akta Nah, 4 sekarang kan udah nggak ada, udah dicabut. Kan ada PPG sekarang. Iya. Pendidikan profesi guru. Jadi lulusan yang Kita juga bukan ada keguruan pekerjaan. saja itu bisa jadi guru gitu. Kalau Nanti ikut ikutan PPG. PPG itu. Jadi ketika ada guru yang udah ikutan PPG dapat sertifikat profesi guru, ya dia bisa ngajar. Sekarang itu. Kalau dulu mah kan akta 4 tuh. Iya. Kalau keguruan tuh ijazahnya ada double gitu dengan akta 4 Iya, akta 4. gitu. bukannya banyak, mungkin sebenarnya program pemerintah tuh dari dulu banyak ya keguruan teh. Cuma mungkin tipe. Tadinya ada sekolah menengah keguruan, Oh iya. ya kan? PGRI, Sekolah menengah keguruan, jadi sekolah menengah kejuruan ini salah ketik kan. Kejuruan, keguruan. Ya, kalau dulu kan cuma dari SMK udah ada kan. Iya. Soalnya Sekolah menengah di kampung di Pariaman itu kan kakek saya emang di dinas pendidikan bener tuh kerjanya. Nah, sebenarnya kesulitan mereka tuh cari guru-guru. Ya direkrut lah saudara-saudaranya ini jadi guru kan, ngajar. Itu lulusannya rata-rata kalau sekarang mungkin SMA. Kalau sekarang benar kata guru gembul banyak yang pengen jadi profesi guru gitu. Tapi saya juga nonton di beberapa media sosial yang pernah mungkin kerja di perusahaan-perusahaan yang gajinya sampai 2 digit gitu. Ya. Terus dia nanya, apa sih jadi ASN apalagi level guru gitu, pas ninggalin gajinya ya kalah sama perusahaan swasta gitu. Iya. Nah, tapi kan untuk beberapa orang yang tidak pernah mendapatkan gaji 2 digit jadi guru gitu ya, dengan adanya tunjangan Alhamdulillah gitu. udah syukur gitu. Iya, makanya jadi seolah-olah jadi guru itu kayak profesi. Ya udahlah, daripada gawe, daripada nggak kerja, ya udah jadi honorer aja. Ya. Walaupun jadi honorer juga sebetulnya pilihan ya. Tuh. Dengan gaji sebegitu kecilnya, dengan tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Harus Dan ada tiap pekerjaan hari. yang repot, harus ada tiap hari, harus mau disuruh sama guru PNS yang senior. Kayak GP3K gitu. Tapi ya pilihan juga gitu. Tapi kan itu kan ada harapan itu kan. Ya. Kalau zaman dulu mah kan udah nggak sesuai ya honorer lah kayak gitu nah. Ya, Gitu kan itu. Bahkan kan ada yang spill tuh dulu di media sosial tuh, spill gaji guru honorer. Ya. Dilihatnya ada 100.000 berapa gitu, Ya, ada ada 200.000, ada yang 300 gitu ya. Nah, kalau secara logika gaji yang segitu gitu jadi honorer kan nggak akan cukup lah sebulan. Iya, iya. Sehari juga bisa habis gitu ya. Iya. Nah, tetapi kan ada yang bertahan Betul. dengan gaji segitu. Nah, pasti kan ada harapan tuh. Harapannya apa? Diangkat jadi ASN.
iming-iming kan gitu jadinya. Amal ibadah yang tidak terputus karena ilmu yang berguna. Ya, amal ibadah sebetulnya ngajar, tapi kalau perutnya kosong kan gimana gitu. Dia puasa aja. Jadi amalnya double. Senin Kamis Daud. Ya. Tapi ada juga guru yang memang dari awal udah tahu si medan tempurnya. Iya. Oh, kalau jadi guru honorer di sini maksimal take home pay-nya 700.000 misalkan. Kalau jadi honorer di bawah itu gitu, dia akan nyari sekolah swasta yang bonafit. Nah, sekolah swasta bonafit gajinya nego. Oh, gajinya nego. Iya. Dengan catatan dia punya skill yang bagus juga. Nah, kompetensinya kan akhirnya. Iya. Nah, sedangkan misalkan ada satu sekolah, dia butuh guru 2 nih, guru matematika sama guru IPA misalnya. Yang ngelamar ke situ pasti banyak saingannya. Dan ketika udah masuk ke sekolah swasta, sudah jelas di dalamnya itu saingan. Kenapa? Kalau kompetensinya tidak berkembang, ya Anda nggak akan kepake. Oke. Karena anak-anaknya bayar mahal di sekolah itu. Gitu. Betul. Itulah sebabnya sekolah swasta sekarang jadi rebutan Betul. Dan mahal-mahal kan. dan mahal-mahal. Kalau lihat di media sosial di Jakarta, masuk PK atau masuk SD aja udah puluhan juta. Iya, betul. Iya juga. Anak saya masuk TK itu masuk sekarang udah Belum TK. belum TK masih Preschool gitu ya. preschool, playgroup itu masuk udah 12,5. Waduh. Anjoy. 12,5. Iya loh. Bulanannya itu sekarang 650. Waduh. Jadi bayangin anaknya sekolah gitu. Gajinya Berapa besar dia. gaji dosen? Gila. Jangan percaya. Ah, Ayo jadi dosen aja lu. Ayo jadi dosen. ngeri kan? Anjing orang dia. Tapi apa janji-janji menjadi pengajar itu mungkin dulu masih rada ini ya, Ya. masih Kan kalau dulu jadi pengajar, jadi guru nih, jadi PNS, guru, orang-orang tuh miris, kasihan. Gajinya kecil, gitu, kerjaannya mulia. Makanya dulu itu terhadap guru tuh sangat hormat gitu. Gitu kan. Jadi di satu daerah kesini ASN ini kan diperbaiki kesejahteraannya sama pemerintah gitu ya. ASN itunya ASN guru gitu ya. ASN guru. Diperbaiki kesejahteraannya sama pemerintah. Akhirnya selain gaji pokok ada tunjangan dan lain sebagainya. Semua orang berlomba-lomba, enak nih gitu. Iya. Enak nih jadi ASN guru gitu ya. Enaknya sebetulnya kan selain dari tunjangan gitu ya, gaji dan tunjangan, kan kalau anak libur ikutan libur. Iya. Nah, gitu ya, misalkan enak nih gitu ya. Lebaran kalau bisa ada- pulang kampung. Nah, lebaran bisa pulang kampung dan lain sebagainya gitu. Ada sisi strategisnya di situ gitu. Berlomba-lomba lah di sana gitu. Nah, kesininya saking banyak yang berlomba di sana, akhirnya kebanyakan Iya. gitu. Banyak, Nah, saking ketika ada yang masuk, ternyata kompetensinya atau jiwanya bukan pendidik, bukan pengajar, maklar. gitu. Jiwanya maklar. Jadi Ya, sekarang itu kadang-kadang ya yang saya lihat profesi guru itu juga kadang-kadang masih ada yang hormat, tapi juga tidak sehormat dulu gitu. Kayak kalau misalnya di dulu kan di Percuma kayaknya. Tetap. Dulu kan di kampung kan misalnya rumah Pak Guru di mana? Di situ. Ya, gitu. ya. Orang tahu semua, oh rumah Pak Guru. Karena nggak banyak. Nggak banyak. Iya maksudnya emang tapi ya gitu juga sih Pak. Masih sekarang. Saya masih. Masih kan? Mertua saya masih dipanggil rumah Bu Guru. Nah, Saya aja rumah di Ngampra sama tetangga disebutnya Pak Guru. Iya, memang rumah bu guru mana yang mantunya Pak dosen? Bayangin, Wih. udah bertuanya guru. Mantunya dosen. ya ya. Oh, Tuh. Siani. Saya Rumahnya di bilangan Antapani gua bilang. Siani itu saya. Bilangan ada apa dia? Banyak jadi biar sama ke bilangan Pondok Indah gitu. Bilangan banyak sih rumah gede. Cuma saya masih di gang. Iya benar. Biar wah aja, biar wah aja. Pokoknya di depannya ada pelang Tutur Handayani. Guru banget pokoknya lah. Oh, pendidikan banget lah. Kayak SD. Aja bangunan kayak SD. Ya. Oh, iya benar. Tapi yang kalau ngomongin apa guru, kalau di kampung waktu pas di KKN tuh dulu orang pernah di desa di Garut lah gitu. Anjir lu SD yang megang kuncinya tuh ketua kelas anak
ketua kelasnya, anak kelas 6 pokoknya. Jadi megang kunci sekolah tuh dia. Itu sekolah apa sih? Kuncen jadi. Iya sih, tapi kalau misalkan kita ngomongin perjuangan, kita ngomongin guru yang benar lah ya, guru yang benar dan baik gitu, Bukan oknum. bukan oknum. Kalau misalkan kita ngomongin pendidikan dan pengajaran itu, kalau misalkan emang benar seseorang ini berjiwa pengen jadi pendidik banget mah, kayak tadi mungkin di wilayah 3T itu harusnya menerobos masuk ke situ ya. Cuma kan ujungnya tetap balik lagi ke kesejahteraan ya. Gitu. Nggak cuma profesi guru juga, mungkin dokter juga ada ya, yang misalkan dia sangat berjiwa dokter banget, ingin menolong sampai akhirnya rela terjun ke 3T sampai ke pelosok. Dia tidak memikirkan kesejahteraannya. Gitu. Nah, sekarang kan nyari orang-orang yang tulus untuk itu teh susah. Jujur gitu, saya juga kalau misalkan sekarang di kota Bandung saya nyari salary dong. Pasti Karena kan pengen nyari kenikmatan dunia ya. Tiba-tiba misalkan oke, diangkat jadi dosen pegawai negeri tapi harus ditempatkan di pelosok Sulawesi atau Vanuatu atau luar negeri. Atau dipindahkan ke pelosok Kalimantan gitu. Di Nabire. Di Nabire. Nabire di mana? Papua. Oh, Aceh. Ya getar juga saya kan gitu, tetapi angker sih. Nabire kok Aceh sih? Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Tidore, Nabire Tidore. Tetet geografi. Aduh. Ya kan. Sini yang ngajar geografi cuma saya. Buta geografi. Nah, balik lagi. Ya maksudnya kan susah juga. Di Wakatobi aja. Tuh. Di Wakatobi gitu. Pak Katawi di mana? Di Bandung mah enak gajinya letik gitu. Nah, enak misalkan dengan segala kenikmatan yang ada di kota, itunya saya biasa hidup di kota, terus tiba-tiba dipindahin ke pelosok dengan bayaran yang tidak seberapa, ya tetap ya, kemudian mikir-mikir gitu. Ya. Maksudnya kan sekarang mah berbanding lurus dengan kebutuhan. Sekarang bapak jadi dosen, Ya. bayar anak sekolah 12 juta preschool. Ya kan mikirin income-nya pasti. Income-nya. Betul. Gitu. Susah kalau kita ngomongin mau tulus gitu ya. Ya, mendingan jadi pamungkas. Ya, betul. Betul, Rich Brian. Susah gitu. Makanya sekarang tuh Ahmad Dhani. kayak sekarang kan guru-guru nih yang honorer. Ya. Udah banyak kan angkatan-angkatan sebelumnya itu pemerintah punya program P3K. ASN juga tapi jenisnya P3K gitu ya. Akhirnya kan kalau tidak salah untuk tahun sekarang itu tanpa tes. Jadi yang memang udah waiting list yang udah lama. Banyak banget tuh yang nunggu kan, banyak yang Mereka antri lah. jadi P3K tapi harus ikutan PPG gitu kan, profesi pendidikan profesi guru yang nanti gajinya setara dengan ASN golongan berapa lah gitu. Dengan menandatangani siap Ya. ditempatkan dimanapun Betul. di wilayah NKRI. Iya. Nah, kenapa coba Apanya? P3K itu kontrak? Kenapa P3K kontrak? Karena kayaknya kontrak. Bukan. Karena P3K Ada hubungannya dengan kurikulum. Oh, Nah, contohnya tadi keren saya Ketika- karena BTN KPR. ya, bukan. di episode sebelumnya Bandung kita BGR. ngomongin ini kan, ngomongin kurikulum yang SMA, Kontrak. kurikulum SMA yang ada mata pelajaran pilihan. Oke. Misal satu sekolah ini ada guru fisika, Ya. saya mah statusnya P3K. Terus ketika anak-anak memilih mata pelajaran, tidak ada yang memilih mata pelajaran fisika. Ya. Kan nggak mungkin dia gajinya gaji buta, Ya. tanpa ngajar tiba-tiba tiap bulan digaji aja, keenakan kan? Wah, ada yang gitu. Akhirnya kan Banyak sih. ada syarat di mana dia ya udah cari sekolah yang Ada fisikanya. ada fisikanya dan gurunya kurang. Kalau nggak ada, ya selesai kontraknya lah. Oh, diputuslah kontrak dia saat itu. Nggak diputus mungkin. Ditempatkan di Mungkin nggak diperpanjang nanti nextnya. Karena kontrak kan ada jangka waktunya kan. iya. Oke. Terus ada Kalau diputus enak lah dia dapat ada tanda kompensasi. tangan kontrak bisa ditempatkan di mana aja. Mungkin aja. Oh tetap bisa dapat nih P3K tapi di sana di Nabire tadi. Oh, di pelosok gitu. Tinggal dia menghitung mau nggak ke sana. Gajinya tetap segitu. Oh berarti P3K itu nasional. Nasional sekarang Wih. nasional penempatannya. Nih jadi Nah,
kasihan juga ya, kejepit juga kita maksudnya ya. Ini kan masalah sekarang sekolah, masalah zonasi sekolah. Nah, kenapa guru nggak disonasi juga gitu? Ya harusnya guru itu juga jadinya zonasi. Jadi Gitu. misalnya Jadi kan guru yang dekat sekolah itu kan lebih enak sebetulnya. Saya juga Kosnya dosen kecil, zonasi saya. gitu ya. Rumah di Antapani, kampus di Antapani. Oh, berarti ini Jonasi. jalur prestasi ya, Jalur jauh prestasi. sih, Wahi. Ini harusnya Unjani ini. Ngajarnya pakai Saya kan seragam. cerdas kinestetik. Senang macet-macetan ya mah. Cuman kalau guru dibuat zonasi, tidak mungkin kita bisa dapat guru yang sesuai dengan kebutuhan. Karena ada guru beberapa mata pelajaran, ternyata rumahnya kan nggak mungkin di satu itu. kendalanya di sini. Kendala. Iya, kendalanya juga ya nggak semua guru punya rumah sih. Ah, iya. Nah itu. Kayak cuma rumahnya di wilayah itu, tapi kan belum tentu dia punya rumah juga. Meskipun iPhone 13. Meskipun iPhone 13. Saya aja udah 20 tahun Om jadi guru belum punya rumah. Mari Sulit kita sih menanggapinya kalau itu. nanti ada QR code. Jadi tinggal scan aja buat Nah, membeli rumah Bapak ini. nanti kita bikin saweria.com ya. buat- Kita bisa. Kita bisa. Ya, oke. Ya itu. Nah, balik lagi ke guru. Curhatan guru itu tidak pernah ada habisnya dari masa ke masa. Tidak ada P3K masih susah. Sudah ada program P3K susah kene. Sudah diangkat jadi PNS masih susah juga. Itu gerakan yang saya pelopori waktu awal tahun 2000-an. Apa? Gerakan nasional Mari Mengeluh. Hah? Mari apa? Mari Gerakan mengeluh. nasional Mari Mengeluh. Itu jadi saya senang kalau misalnya masyarakat yang mengeluh tuh wah ini Oke, tujuan tercapai. itu anak buah. Cuman orang mah sebenarnya mau lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau satu sisi kan ini, kalau guru atau dosen itu bergantung finansialnya pada pemerintah, nggak mungkin selamanya begitu. Ya. Karena nanti akan membebani ya dari pajak dan segala macam. Kecuali Indonesianya udah bisa raksasa di ekspor, Ya. misalnya udah bisa cari duit di luar gitu, pemasukan dari luar lebih tinggi lah dibanding pajak-pajak. Atau misalnya nggak mungkin juga bergantung sama instansi asal kalau swasta misalnya, karena nanti kan akan berpengaruh pada SPP Ya. gitu, pendidikan mahal. Menurut saya sih lihatnya bagaimana si guru-guru ini atau dosen ini bisa juga menjalani profesi yang lain. Jadi ada sampingan di luar dia mungkin akan menambah keahlian dan keterampilannya gitu sebagai seorang guru, tapi juga punya ini yang lain yang jadi expertise gitu di bidang itu. Ya. Nah, salah satunya tadi sebenarnya kurangi beban administrasi itu, Ya. kurangi beban yang harus absen 9 to 5 dan segala macam. Kenapa nggak 10 to 5? Karena itu I will fly. Subway way. Way. Itu maksudnya benar. kurangi beban itu gitu. Maksudnya kan ada, kalau di perguruan tinggi kan ada tenaga kependidikan itu yang ngurusin segala macam tentang administrasi segala macam. Jadi nggak usah dosennya karena ada itu gitu. Atau misalnya zaman orang sekolah kan ETU lah. Nah, ya udah biarin guru ini mau ngapain kek, mau jadi musisi kek, mau jadi podcaster kek, mau jadi bisnis tambang kek gitu. Biarin aja karena harusnya kurangin bebannya gitu. Ya sebenarnya gini, kalau lihat dari secara administratif ya, Ya. sekolah itu rata-rata dalam 1 minggu itu 40 jam, Oh, iya. ya kan? Berarti berapa hari? 5 hari, 5 hari. 8 jam sehari kan. Sekolah itu 40 jam. 40 jam lah, 40 jam. Ya rata-rata 8 jam kan. 8 jam. Nah, guru itu harus memenuhi, kalau itu KSN itu minimumnya di 24 jam Per minggu. per minggu. Nah, sisanya diharapkan sebetulnya sisanya jam yang kosong itu digunakan untuk mengerjakan
administrasi. Akhirnya dia pulang ke rumah itu tanpa PR, hari Sabtu dan Minggunya kosong gitu. Cuman masalahnya kadang-kadang guru itu tidak selalu dapat 24 jam lebih. Terus kemudian diminta sama sekolah atau dari kementerian mengajarnya harus inovatif dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya di waktu-waktu kosong itu kan tidak mengerjakan administrasi, tapi mempersiapkan besok saya belajar apa, bahannya bagaimana, harus disiapkan. Tidak salah saya di sekolah, dibawa ke rumah. Nah, di rumah sambil ngerjain administrasi. Ngurus akhirnya dari Senin sampai Minggu urusannya dengan sekolah gitu. Itu. Nah, kan ada bermuara gini misalnya. Kepentingan administrasi buat apa sih gitu? Buat pendataan kan. Ya tujuan utamanya kan buat pendataan yang nanti akan dievaluasi sama pihak-pihak terkait lah untuk pengembangan atau apa gitu. Kan seharusnya sih bisa dipilah nih data-data apa saja yang diperlukan gitu. Ya contoh kecil kan sebenarnya kayak ngurus apa ya, ngurus pasport misalnya. Ngurus pasport itu kan kita udah pakai aplikasi kan online. Ketika masuk aplikasi itu kita udah masukin kan scanan, datang ke tempatnya anggap kudu fotokopi anjir kan naon aja kita fotokopi dibaca gitu kan saya syarat administrasi kan begitu terus misalnya. Anda sebenarnya pengen ngasih contohnya bikin SIM ya, tapi semacam gitu misalnya. Disungkan. Apa namanya kayak ya macam-macam misalnya yang harus apa akreditasi berbundel-bundel ya gitunya kertas anjing dibaca gitu. Percaya yang dibaca gitu. Yang gitu-gitu. Cuman kadang-kadang orang alami di kampus di perguruan tinggi lah gitu secara keseluruhan. Sebenarnya kan beban akreditasi itu kalau kita cermat itu kan bentuk keseharian administrasi kan yang fungsinya untuk mengevaluasi dirinya sendiri untuk pengembangan kayak misalnya gimana sih respon mahasiswa terhadap dosen, terhadap sarana dan prasarana, terhadap apa misalnya ya layanan yang lainnya gitu. Ya kalau misalnya dikerjakan dengan sederhana, nggak usah pakai itu, cuman Google Form aja gitu misalnya kan sebenarnya udah cukup, datanya ada. Nggak usah ribet-ribet, cuman yang nggak tahu kenapa administrasi itu jadi sesuatu yang sebenarnya beban banget di negara ini gitu. Padahal harusnya bisa go green ya. Bisa go green. Apalagi udah digital gitu. Iya, tidak boleh itu. Padahal bukannya sekarang digital malah kayak membebani. Iya, aplikasi ini. Sekarang juga kan udah digital, segala sesuatunya digital, tapi tetap untuk keperluan kedinasan, untuk keperluan akreditasi harus ada print out. Harus Gitu. Akhirnya guru bikin kalau dulu kan ada RPP lah ya, atau sekarang modul ajar gitu. Udah bentuknya digital, tapi ketika ada pemeriksaan harus di print out, harus dicetak semua. Harus dicetak semua. Itu tuh berarti sebenarnya requestan dari pabrik kertas Nah, itu yang punya, sama pabrik map. yang punya pabrik kertas saya tahu sih. Yang geli lagi kan ini ya, udah ada satu program lah dari kementerian gitu untuk hibah-hibah. Terus kita harus nyiapin surat kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra. MOU dong gitu kan ya, tanda tangan. Karena dia apply-nya by digital, by website gitu, di scan dong, di-upload. Di scan dan di-upload. Ketika kita nge-scan kan pasti dirapihin. Kalau scanner yang gede kan ya udah rapi sendiri lah gitu. Nah itu dianggapnya tidak valid, dianggapnya palsu karena tanda tangan digital gitu. Padahal materai saja sudah dijual digital. Dan bisa habis lagi. Gue bingung itu. Materai aja udah dijual digital. Nah kenapa tanda tangan tidak boleh dijual kan? Padahal itu asli nih. Dianggap ini bukan nih, ini bikinan tanda tangan digital, harusnya tanda tangan basah. Nah itu tanda tangan basah sebenarnya. Cuma di scan kan, scannya rapi. Jadi harusnya gimana yang benar supaya diterima? Foto. Ada bayangan tangan itu sebagai tanda itu adalah dokumen asli.
kan ngeri. Padahal di satu sisi ada apa ya, yang tanda tangan enkripsi Barcode. itu. Iya. Nah itu juga udah ada layanannya dari kementerian juga, cuman nggak jalan. Hal-hal gitu sebenarnya. Jadi di luar negeri yang materai sih. Hah? Jadi pakai sistem materai itu sebagai Pendapatan negara juga. Ini kita di Indonesia aja. Pendapatan negara juga. Makanya orang bingung mencari bahasa Inggris sama materai dong. Nggak ada tak di Bingung orang. Ada meterai. Ya maksudnya jadi ya balik lagi ke guru sama tadi yang case yang terjadi di lapangan itu kan maksudnya Ya. seolah-olah negara gitu ya, pemerintah itu kan tidak siap gitu dengan segala macam yang terjadi di lapangannya gitu. Ya, Kayak administrasi yang parah. administrasinya kan parah banget gitu ya. Parah itu ya mayoritas setuju lah gitu kalau misalnya kita ngomongin administrasi itu beban nggak gitu. Hampir mungkin bisa jadi 90% bilang ya memang itu beban, bisa kan gitu. Apalagi di sekolah sekarang kan banyak masalah ya. Masalah. Dari siswa gitu. Guru keras dikit bisa jadi dituntut gitu ya, dilaporkan gitu ya. Sampai dulu kan pernah ada kasus yang apa sih, yang guru-guru tuh kalau anak tidak mau ditegur, Jadi silakan didik sendiri. silakan didik sendiri gitu. Nah, kalau orang tuanya baca undang-undang Sisdiknas, itu ada jalur pendidikan itu. Homeschooling. Mau masuk. Oke. Homeschooling gitu. Bisa dididik sendiri sama orang tuanya. Ada caranya. Ada caranya sebetulnya. Dan legal lagi. Ya, dan itu teh guru yang sedang menginformasikan itu kan merujuk ke situ bahwa ada jalur pendidikan lain gitu selain sekolah formal. Sebenarnya itu adalah agen pendidikan non formal. Buat para pendengar nanti bisa lihat di deskripsi ya kalau butuh nomor kontak. Cuman ini orang ingat tahun 2009 2010 lah, masih waktu itu masih kerja di Bali gitu. Ada satu kabupaten negara di situ. Kabupaten apa negara? Negara. Dia pemimpinnya apa, bupati apa presiden? Bupati. Pada waktu itu kabupaten negara ini adalah kabupaten termiskin di Bali ya, bukan di Indonesia, di Bali, termiskin di Bali karena Badung Di Indonesia. Di Bali. di Bali ya kan kurang tanya data nama Indonesia kan. Tapi memang yang di Bali termiskin dibanding Badung kan kayak punya apa, Badung kan kota seminyak dan segala macam kan, Gianyar ada Ubud gitu. Negara itu salah satu yang termiskin, tapi sekolah di kabupaten negara itu gratis. Jadi kok bisa kabupaten termiskin tapi sekolahnya gratis? Mungkin itu mengapa mereka miskin? Gratis. Sekolahnya gratis. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang sekarang ada di dunia pendidikan gitu ya, apalagi yang sudah ASN atau P3K, ya udah jalani. Nah, buat teman-teman yang ada di kampus keguruan, perjuangan Anda depannya lumayan. Lihatlah apa kiri kanan Anda. Iya. Itu adalah saingan. Jangan dianggap teman. Di kelas itu semuanya saingan. Tapi nggak apa-apa ya, masih harus tetap boleh bercita-cita jadi guru. Iya. Iya. Berapa? Nggak jadi masalah. Kan sebetulnya setidaknya kalau bukan untuk anak orang lain ya untuk anak sendiri lah. Sendiri. Betul. Oh, bijak sekali. Betul kan? Iya. Nah, Itu juga kalau nggak child free ya. saya free. Iya. Ya kali ada gitu Nah, kan. kali ada gitu. Ya, jadi jangan menyesali. Betul. Yang sudah terjun ya jangan menyesali gitu. Kalau saya pernah dengar waktu itu teh, aduh siapa ya, quotesnya siapa? Ibrahimovic. Iya. Iya. Saya lupa, pokoknya quotesnya adalah ya kalau misalnya kamu ngerasa di situ kamu ngerasa nggak cocok, tertekan terus tahu gajinya kecil segala macam, ya jangan ngeluh, keluar aja, Ya, betul. cari profesi yang lain gitu dah. Jadi guru mah kan cuma buat orang-orang yang tangguh gitu.
kali lah. Punya passion itu. Yang punya passion di situ. Itu baru guru belum tutor ya. Tutor kayaknya lebih sedih ya? Lebih sedih apa lebih bahagia? Nggak dikasih anggaran tutor. Gimana lu? Honorer masih ada anggaran. Orang malah sedih ketika si muridnya sakit. Ada. Nggak masuk gitu kan? Nggak masuk gitu. Oh bagus, berarti Anda juga selain jadi tutor mengajari ilmu, menyemangati untuk hidup Sehat. sehat. Tapi kan agak mending kalau di sini. Di sini. Betul. Nah, di sini tuh di Indonesia, di Bandung atau di Di tempat kami. agak mending. Kenapa agak mending? Karena guru dihitungnya per satu pertemuan. Beda kalau guru honorer Om. Honorer itu dihitungnya Jam. berapa jam dalam satu minggu. Misalkan satu minggu 10 jam. Ya, Kali. satu jamnya jam misalkan mengajarnya. jam mengajar. Oh bukan jam kerjanya, Ya, dia harus standby di sekolah enggak ya? Dia Standby jam mah mengajar. terus, Standby terus. Misalkan satu minggu 10 jam. Satu jamnya 25.000. Wow. Berapakah gaji dia satu bulan? Oh, 10 jam sehari, 250 sehari dong. Hah? 210 jam Satu seminggu. minggu 10 jam. Oh, 1 minggu kira Satu jamnya 25.000. Itulah Berapakah kecerdasan gaji? Anda kinestetik. Berapakah gaji guru itu dalam satu Betul. bulan? 250. 250.000. Kenapa nggak dikalikan 4? Kan satu Harusnya. minggunya 10 jam. Oh iya, nah. Satu bulannya 4 Oh, minggu nggak kan. dikali 4 Sistemnya sistem jam mati. Jadi kalau satu minggunya 10 jam, gaji per bulannya itu ya dikalikan 10 jam itu. Walaupun ada 4 minggu. Kenapa jamnya mati dibiarin? Tapi kenapa keputusan Anda sebagai kepala sekolah menetapkan upah tutor-tutornya itu per pertemuan. per pertemuan? Dari mana dan kenapa? Karena saya pernah merasakan. Kan belum ada yang pernah, mungkin ya teman-teman yang pernah ngahonor pernah merasakan satu jamnya itu dihitung jamnya jam hidup. Jam Oh, hidup ada baterai. ada yang mati, ada yang hidup gitu ya. Kalau mati tadi satu minggunya berapa jam, ya udah satu bulan itu gaji yang satu minggu itu. Ada jam hidup, artinya berapa kali pertemuan dalam satu bulan. Tapi pengalinya kecil, bisa 6.000, bisa 7.000. Sama aja. Paling besar itu teman saya pernah ngajar di SMA, jamnya jam hidup. Berapa satu jamnya? 12.500, itu paling besar. Dapat juga ya. Sementara SPP-nya lumayan gitu. Itu kemana anggaran itu? Ya, itu makan banyaknya swasta yang begitu. keuntungan Swasta biasa. honorer lagi. Iya. Keuntungan Kan kalau di swasta itu ada yang diangkat sebagai GTY, guru tetap yayasan. Artinya dia dapat gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sebelum diangkat sama yayasan jadi guru tetap, dia itu GTT dulu, guru tidak tetap. PKW, Freelance-nya lah gitu lah. Nah, dihitungnya tadi berdasarkan jam itu. PKWK, PKW, PKWT. PKWT. Ya tetap aja sedikit juga kalau dijumlah-jumlah kan. Betul, makanya ketika ada yang ngehonor nih, saya ngehonor di negeri, ngehonor di swasta, hitungannya begitu, dapat income per bulannya pasti kecil. Sedangkan dia, orang lulusan SCG, bayar sekian puluh juta, pas gawe gitu aja guru gajinya sekian, mendingan di pabrik yang UMR. Iya jatuhnya kan jadi kayak gini loh maksudnya, saat kita harus mengajar dengan bahagia gitu kan, guru-guru ini kan sibuk dengan kebahagiaannya sendiri gitu yang tidak terpenuhi, sedangkan beban dia adalah harus membahagiakan orang lain, murid-muridnya mengejar dengan bahagia, biarkan ilmunya tuh ikhlas gitu. Bukan membahagiakan guru yang lain. Kayaknya ada sih yang seperti itu, yang terekam CCTV juga ada, saling membahagiakan gitu. Nah jadi kan maksudnya kontroversial juga gitu, saat kita harus bahagia tapi kan kita berkecamuk dengan hidup kita sendiri juga tidak bahagia gitu kan, itu jadi berat, bebannya jadi tambah berat gitu. Makanya kan salah satu strategi yang paling bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sejahterakan guru pengajarnya.
Itu wacana yang dari tahun Iya. 90-an itu. Betul. Makanya tapi kan pemerintah tidak bisa simsalabim. Karena Makanya tadi Prok jadi apa? ASN-nya dulu diberikan tunjangan, diberikan apa, tapi itu butuh puluhan tahun kan mungkin. Betul. Sekarang ada P3K yang kontraknya setara dengan ASN gitu ya. Iya. Nah, honorer-honorer berikutnya kan belum masuk ke ranah itu kan tetap aja gitu. Oke. Iya, jadi ini masih jadi polemik lahnya di bangsa Indonesia gitu, bahwa ada target Indonesia emas 2045, lalu tiba-tiba berubah jadi Indonesia cemas gitu 2045, karena kualitas pendidik dan yang dididik mungkin masih jauh dari target. Ya, tapi kalau lihat remaja kan jadi Indonesia gemas. Jadi Indonesia emas. Yaudah, Kalau lihat yang rebahan-rebahan Indonesia lemas sama. lemas. Apalagi Sob? Apalagi? Ada sih tapi kayak kurang Aduh. lucu gitu. Ya. Nah, jadi ya itu masih jadi polemik lah di kita gitu, kesejahteraan guru, pengajar, terus juga itu akan pengaruh juga nanti ke siswa-siswa didiknya gitu ya. Jadi mungkin ya ini bakal jadi PR pemerintah dan kita bersama ya. Anjir. Pemerintah aja. Gua aja. Pemerintah aja lah kita, bener. Karena ya Ya kita bisa aja, tapi kita jadi pemerintah dulu. aduh, ya. Ya coba pemerintah rekrut kita dulu. Cuma Jadi pas kita- kemarin apa yang peresmian MPR itu kan pada datang tuh DPRD, pas ngeliat semua orang-orang itu buset gini-gini amat isinya. Ah nih yang datang Gini pakai apa maksudnya gini? Iya, Apa maksudnya gini? ini ada kayaknya. yang datang. Ah ini pelantikan pakai Ultraman sih. Oh iya itu. Bener Ultraman. Berasa ingin jadi monster saya. Boleh gitu ya? Boleh ya? Oh iya, laki-laki. Iya. Daripada pakai Sailor Moon kan geli. Iya emang ada lucunya lah kita negeri ini teh kadang. Ya sudahlah gitu. Sudah. Ya kalau ada yang baiknya silakan diambil, kalau ada yang buruknya dibuang aja. Apa Ini sekali lagi ini cuma lanjutan dari podcast itu sebelumnya. Iya, Jadi supaya lebih lengkap dengerin juga yang lain gitu. dengerin yang lain karena Supaya tahu pemikiran kita seperti apa. Asik. Pasti bingung dia buta sendiri. Udah. Iya, karena di yang lain kan kita nggak bahas nggak cuma bahas guru, bahas juga fufu papa. Belum itu. Belum. Nanti kita kumpulin dulu bukti-buktinya. Ya sudahlah begitu karena tukang nasi goreng udah lewat, jadi kita harus akhiri podcast ini. Kan nih. Kan si goreng. Jadi ya udah begitu aja, jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe semuanya. Masih bersama kita di obrolan Sawi. Bye bye semuanya.